Ideologi itu tidak bisa berubah, tidak bisa hilang. Gitu. Boleh saja orang itu misal menganggap saya sudah keluar, tapi kalau pengaruhnya itu sudah demikian dalam, itu nggak bisa dirubah. Gitu. Pengaruh ideologi. Gitu. Makanya, ya mohon maaf ya, sebagian tapi Wahabi itu dianggap sebagai new Khawarij, Khawarij baru, walaupun tentu saja itu tidak diterima dan ditolak gitu. Dan termasuk marah juga gitu. Orang-orang Wahabi dituduh sebagai Khawarij model baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan maunannya pada kita semua, sehingga di pagi hari di subuh ini kita sekalian dalam keadaan iman dan Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Islam. Sekaligus kita tolong berilmi. Mudah-mudahan apa kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu aliran yang sangat terkenal di dalam Islam, yang dianggap dalam tanda kutip sebagai cikal bakal aliran radikal di dalam Islam. Cara berpikir ekstrim dalam Islam itu adalah aliran Khawarij ini. Jadi kalau orang berbicara tentang kelompok-kelompok di dalam Islam yang memiliki cara berpikir ekstrim, radikal, klaim kebenaran, memahami Islam secara tekstual, harfiah, pasti rujukannya adalah aliran Khawarij. Nah, Bapak Ibu sekalian, aliran ini disebut sebagai aliran Khawarij
karena mereka yang keluar, yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena mereka keluar dari Islam dan pemimpin kaum muslimin. Aliran ini awalnya atau kelompok orang-orang ini adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, berada pada pihak Ali bin Abi Thalib dikala terjadi perang Siffin. Jadi mereka adalah pendukung Ali. Jadi pendukung Ali itu selain Syiah itu adalah mereka-mereka yang disebut sebagai Khawarij ini. Latar belakang munculnya Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah satu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tanggal 26 Juli 657 sampai dengan 28 Juli 657 Masehi. Karena Bapak Ibu sekalian, pada saat terjadi perang Siffin itu adalah perang saudara yang kedua dalam sejarah Islam setelah perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang Ali melawan Aisyah, Tolha dan Jubair. Itu adalah perang saudara yang pertama. Setelah selesai perang itu, maka Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Sam itu juga mengangkat senjata melawan Ali bin Abi Thalib dengan alasan menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Karena itu dalam rangka untuk menggerakkan orang-orang Sam mau melawan Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah itu mengangkat jubah Utsman bin Affan di atas tombak, diarak keliling kota bahwa apakah kita membiarkan darah Utsman ini tidak terbalaskan. Karena memang pada saat Ali menjadi khalifah itu Ali memang tidak langsung menghukum para pembunuh Utsman, tidak melaksanakan hukum qisas. Jadi Ali memang membiarkan para pembunuh Utsman ini tidak dihukum. Itulah juga yang membuat alasan Aisyah kenapa melawan Ali. Karena seharusnya para pembunuh Utsman ini, dan itu sudah jelas, maka harusnya segera dilaksanakan hukum qisas. Tetapi Ali dengan pertimbangan politik, pertimbangan kekuatan, tidak melakukan hukum qisas itu. Lalu begitu juga Muawiyah menuntut atas kematian Utsman bin Affan. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menggerakkan pasukan masyarakat untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah yang namanya perang Siffin itu. Nah, dikala terjadi perang itu, pasukan Ali sudah memperoleh kemenangan, sudah mendapatkan kemenangan. Tetapi karena kelihayan panglima Muawiyah yaitu Amr bin As, maka dia melakukan sebuah strategi
yaitu mengajak damai pasukan Ali dengan cara meletakkan Al-Quran di atas ujung tombak sebagai simbol bahwa mari kita kembali kepada Al-Quran, hukumnya Al-Quran, mari kita tidak meneruskan perang ini. Nah, Ali membaca ini adalah sebuah strategi saja, karena mereka sudah mau kalah, mereka ini. Karena itu Ali tetap memaksa kita perang terus. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Tetapi sekitar orang-orang pendukung Ali itu ya yang menjadi Khawarij ini memaksa Ali untuk menerima tahkim itu. Ini kaum muslimin kita sama-sama berpegang teguh kepada Al-Quran. Mereka sudah mengajak kepada kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai hukum. Karena itu kita harus menerima. Ali sebenarnya di awal menolak itu. Ini hanya sebuah akal licik, hanya sebuah strategi ngajak damai, ngajak gencatan senjata karena sudah terdesak. Tetapi karena orang-orang yang menjadi Khawarij ini memaksa, lalu mereka keluar. Sudah kalau begitu, kami nggak mau perang. Kami tidak ingin meneruskan perang ini. Mau tidak mau, maka Ali bin Abi Thalib yang menerima itu. Karena sebagian besar pasukannya sudah pada melepaskan diri semua. Pasti akan kalah juga kalau perang itu diteruskan. Akhirnya Ali menerima usulan dari orang-orang yang jadi Khawarij ini untuk menerima tahkim. Nah, gencatan senjata. Akhirnya ya sudah dilakukanlah gencatan senjata itu. Lah Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan Ali adalah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sebenarnya Ali itu menginginkan Abbas bin Abdul Muthalib, tetapi karena didesak bahwa kita menyepakati Abu Musa al-Asy'ari, akhirnya Ali menerima. Padahal Abu Musa al-Asy'ari ini adalah orang yang sudah agak sepuh, orang jujur, tulus. Dan Sayyidina Ali faham betul bahwa Amr bin As itu adalah seorang politisi, juga panglima perang, berhadapan dengan seorang yang alim, yang jujur, apa adanya, itu pasti kalah. Tapi karena dipaksa oleh pasukannya, kita harus mengangkat Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili kita. Akhirnya diterimalah saran itu, maka Abu Musa al-Asy'ari menjadi perwakilan dari pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, bertemulah dua orang ini. Mereka runding berdua antara Amr bin As dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kata Amr bin As, Anda yang sepuh, Anda yang tua, maka nanti yang berbicara pertama adalah Anda, sebagai penghormatan terhadap Anda yang tua, yang sepuh dan yang alim. Sepakat, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, kata
Amr bin As, terjadinya perpecahan ini itu karena dua orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana kata Abu Musa al-Asy'ari, kita turunkan mereka berdua ini menjadi khalifah, nanti serahkan kepada musyawarah umat siapa akan menjadi khalifah. Abu Musa al-Asy'ari dengan kepolosannya, masuk akal juga usulan ini, setuju saya. Nah, caranya kata Amr bin As, yang berbicara dulu, yang berbicara pertama adalah Anda, dan umumkan kepada masyarakat bahwa saya menurunkan Ali bin Abi Thalib. Tampillah Abu Musa al-Asy'ari di atas podium dengan, kami sudah menyepakati, dan kesepakatan ini bulat, kata Abu Musa al-Asy'ari, bahwa mulai saat ini saya menurunkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sudah, turunlah Abu Musa al-Asy'ari dari podium. Lalu naiklah Amr bin As. Amr bin As menyatakan, Abu Musa al-Asy'ari, perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, sudah sepakat menurunkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena itu maka saya sepakat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Itulah liciknya Amr bin As. Kecewalah umat itu. Kenapa kita jadi begini? Tapi karena itu sudah tahkim, sudah keputusan, akhirnya mereka, lah ini ciri khas dari Khawarij itu. Setelah tahu bahwa tahkim itu merugikan, akhirnya mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Yang awalnya mereka lah yang mendukung agar tahkim, gencatan senjata, tetapi akhirnya mereka lalu menyalahkan Ali. Kenapa Anda menerima tahkim itu? Lah itu liciknya golongan Khawarij ini. Nah, saya ingin keluar sedikit Bapak Ibu sekalian, penilaian terhadap sahabat yang saya lanjutkan yang lalu. Salah satu ciri khas yang membedakan antara kita dengan Syiah itu adalah penilaian terhadap sahabat. Kalau kita Sunni, sahabat itu semuanya adalah adil dan jujur, tidak boleh dikoreksi. Jadi kalau ada mereka melakukan dalam tanda kutip itu kesalahan, maka kita tidak boleh membahas itu. Biarkan itu menjadi catatan sejarah. Sementara kalau Syiah, kalau jelas-jelas mereka melakukan sebuah pelanggaran, maka ya kita salahkan. Kalau dianggap dalam tanda kutip kesalahan, penyimpangan, walaupun itu adalah sahabat, maka ya kita katakan salah dan disalahkan, malah oleh Syiah dan dianggap sesat.
termasuk Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, oleh Syiah itu adalah sudah sesat. Nah, Bapak sekalian, yang menjadi persoalan sebenarnya antara Syiah dan Sunni itu adalah tentang definisi sahabat. Apakah sahabat itu adalah orang yang sejaman dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, ataukah yang dianggap sahabat Nabi adalah orang-orang yang terbaik itu adalah mereka yang memang ikut ngaji bersama Nabi dan perang bersama Nabi. Nah, sebagian menyatakan sahabat umat Islam yang hidup sejaman dengan Nabi itu dianggap sebagai sahabat, yang dianggap orang-orang kulluhum udul, mereka semua adalah orang yang adil, yang jujur, orang yang terbaik. Umat yang terbaik adalah sahabatku ini. Siapa yang mengkritik, menghujat sahabatku, maka aku paling benci dalam bahasa kita. Nah, maka pertanyaannya adalah siapakah sahabat Nabi itu? Itu yang menjadi perdebatan. Nah, Bapak sekalian, lalu 12 orang dari barisan Ali tadi adalah, lalu mereka menuju kepada desa Harur yang terletak di Kufah atau Irak. Maka nama lain dari aliran ini juga disebut dengan Haruriyah, tapi ini tidak terkenal. Lalu mereka mendirikan pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Jadi itulah sekilas tentang latar belakang munculnya aliran Khawarij ini, yang awalnya mereka adalah pendukung Ali dan yang menginginkan agar Ali menerima tahkim, tapi akhirnya mereka juga yang menolak tahkim ini dan tidak setuju dengan tahkim. Nah, sifat dan karakter pemikiran dari aliran Khawarij ini yaitu berasal dari Khuwaisirah, dari Bani Tamim, ya. Jadi Khuwaisirah ini pada saat perang Hunain, yaitu perang setelah Fathu Makkah. Kalau Bapak Ibu haji atau umroh itu pasti dibawa ke Ji'ronah, yang di luar itu salah satu mikot dalam ibadah haji atau umroh, itu Ji'ronah. Nah, di sanalah tempat Rasulullah membagikan ghanimah, harta rampasan pada saat perang Hunain. Perang itu awalnya dimenangkan oleh orang-orang kafir karena umat Islam merasa diri paling banyak, ada kebanggaan, tercerai-berai mereka kecuali sahabat-sahabat utama. Lalu akhirnya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, saat itulah Rasulullah SAW memperoleh harta rampasan yang sangat banyak. Karena orang-orang kafir itu, orang-orang Hunain itu, mereka berangkat perang itu tidak hanya membawa keluarganya, anak istri itu dilibatkan semua dalam perang. Dan seluruh hartanya itu juga dibawa, onta-ontanya dibawa semua.
kambing, domba itu dibawa semua. Harta-harta yang dimiliki oleh mereka dibawa semua pada saat perang itu. Dengan alasan karena kita ini sudah membawa keluarga kita, anak kita, istri kita, harta kita, tidak mungkin kita lari. Tidak mungkin kita akan kalah. Karena itu dibawa semua. Lah ternyata mereka kalah. Akhirnya kaum muslimin pada saat itu memperoleh harta rampasan yang luar biasa banyaknya. Nah, pada saat itu Rasulullah membagi harta rampasan ghanimah itu tidak dibagikan kepada orang-orang Ansor, tetapi harta rampasan itu dibagikan kepada orang-orang Makkah. Malah dalam sejarahnya Abu Sufyan itu sampai mendapatkan 100 ekor unta. Jadi bisa dibayangkan betapa besar dan banyaknya harta rampasan itu. Nah, lalu Khuwaisirah inilah yang protes kepada Rasulullah SAW bahwa Anda ini tidak adil. Kami datang dari Madinah, kami berperang, tetapi kami tidak mendapatkan harta rampasan perang, harta ghanimah. Anda tidak adil, ya Rasul. Mendengar itu, maka Umar bin Khattab ingin memenggal leher Khuwaisirah ini, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan akibat dari provokasi Khuwaisirah itu, orang-orang Ansor juga cukup terpengaruh juga gitu. Terjadi kasak kusuk. Sekiranya manusiawi itu, manusiawi. Sudah ikut perang sama semua, lalu dapatlah harta rampasan yang banyak, tetapi orang-orang Ansor Madinah itu tidak memperoleh bagian. Jadi secara manusiawi menurut saya itu lumrah, ada kasak kusuk gitu. Dan berita itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, Anda memilih harta atau memilih saya? Kalau kalian memilih saya akan pulang kembali bersama kalian di Madinatul Munawwarah. Maka seluruh sahabat Ansor itu menyatakan, kami memilih engkau ya Rasulullah. Sudah selesai gitu. Kami lebih baik memilih Anda, engkau ya Rasul, daripada harta, daripada kekayaan, daripada ghanimah itu. Itulah cikal bakal munculnya orang Khawarij dari tokoh yang bernama Khuwaisirah ini. Nah, Bapak sekalian, pengikut Khawarij itu adalah orang Arab pegunungan, tidak mengenal filsafat dan jauh dari ilmu pengetahuan. Itu ciri khas pengikut Khawarij. Salafi itu menyatakan gini, walaupun setelah hadirnya Islam, ini kan orang-orang pedesaan, orang-orang Badawi, itu pengikut Khawarij itu, Arab-Arab desa, Arab-Arab Badawi, yang mereka ini tidak mengenal yang namanya ilmu pengetahuan, apalagi cara berpikir filsafat. Karena itu rasional itu tidak pernah mereka gunakan. Mereka hanya taunya fisik saja. Karena itu pikirannya adalah dangkal.
Walaupun Islam, kata Salabi, Islam sudah hadir mereka dan sudah melihat kemajuan yang diraih oleh umat Islam pada saat itu, tetapi mereka tidak bisa melepaskan cara berpikirnya yang keras, yang tidak menggunakan akal dan rasio. Itulah ciri khas daripada orang Khawarij itu. Karena itu nanti Bapak sekalian, kita akan melihat cara berpikirnya orang-orang Khawarij itu. Jadi mereka tidak menggunakan rasio, akal, apalagi filsafat, karena memang itu memang bukan dunia mereka. Nah, ciri umum daripada orang-orang Khawarij ini, mereka itu ikhlas. Sampai salah seorang dari Khalifah Bani Umayyah dikala berdialog dengan mereka, kan mereka ini kan selalu berontak terhadap penguasa Muawiyah pada saat itu. Dikala berdialog itu, andaikan saya tidak sadar, maka saya pasti akan terpengaruh menjadi orang Khawarij. Karena betapa mereka itu ikhlas berjuang itu lillah, untuk Allah, maka bisa terpengaruh kita dengan kemampuan mereka menampakkan keikhlasannya itu. Jadi terkenal sebagai orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, ceroboh. Tapi orang-orang Khawarij itu, karena orang yang tidak menggunakan rasio dan akal, maka ceroboh. Kemudian ketat dalam memberikan penilaian. Jadi yang ada di dalam cara berpikir Khawarij itu adalah hitam putih. Tidak ada kuning, hijau dan lain-lain. Kalau nggak benar ya salah, itu saja. Dan kalau salah ya sudah langsung dihukum. Ada sebuah dialog yang sangat terkenal tuh, bagaimana cerobohnya mereka di dalam memutuskan sebuah perkara. Ada seorang panglima dari Bani Umayyah, itu ditugaskan untuk berperang melawan orang Khawarij. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh dia adalah mengirim surat kepada tokoh Khawarij. Isi surat itu adalah, salah satu poinnya bahwa kita menerima ajakan damai dari penguasa Muawiyah. Surat itu bocor, disampaikan pada tokoh Khawarij. Khawarij membaca, kemudian lalu dilihat oleh yang lain bahwa orang-orang Khawarij menganggap surat itu adalah dari tokoh Khawarij itu, padahal surat itu berasal dari Panglima Muawiyah. Lalu orang Khawarij, berarti kamu yang menulis surat itu, ini keinginan kamu ini. Tokoh Khawarij mengatakan, bukan, saya tidak tahu dari mana surat itu. Ah, dari kamu. Seketika itu juga langsung mereka membunuh tokoh mereka sendiri. Begitulah cerobohnya orang-orang Khawarij. Tidak pernah cross check,
tabayun, bagaimana ini dan lain. Pokoknya kamu yang salah, berarti dari kamu, ya kamu dibunuh. Jadi itulah cara-cara Khawarij, keras, garang, giat mengajak orang untuk mengikuti pendapat mereka. Jadi suka berdebat, kemudian berpikiran sempit, kasar dan dingin tanpa belas kasih. Jadi tidak ada namanya rasa kasihan gitu. Jadi nyawa manusia itu di dalam cara berpikirnya orang-orang Khawarij itu tidak bermakna dan tidak bernilai sama sekali. Pokoknya salah ya dibunuh. Nah, tidak luwes dalam beragama dan tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya. Jadi keras, kasar. Nanti kita lihat secara terperinci bagaimana cara berpikir mereka ini dalam beragama. Ya. Tidak luwes, pokoknya itu kata Al-Quran, ya sudah itu. Tanpa ada penafsiran, tanpa ada pemaknaan. Jadi mungkin kajian Pak Darman kalau untuk orang Khawarij itu tidak berlaku, ya. Tidak ada analisis, tidak ada penafsiran. Pokoknya apa bunyi teks itu. Semua yang mereka adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa bihukumillah. Tidak ada hukum. Hukum hanya hukum Allah. Tidak berlaku hukum manusia. Nah, ini ciri khasnya nanti adalah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintah karena dianggap melakukan dosa besar. Jadi orang Islam yang mengikuti pemerintah di luar pemerintahan mereka maka dianggap kafir. Kemudian memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin. Maka sepanjang sejarah pekerjaan mereka itu adalah berontak, perang dan perang. Nah, ini yang dianggap seperti ISIS itu adalah menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Pokoknya di luar kelompoknya maka halal darahnya dan halal hartanya. Jadi kalau ada orang atau kelompok kaum muslimin yang menghalalkan darah dan menghalalkan harta kaum muslimin, mereka itulah yang terpengaruh dengan cara berpikir Khawarij ini. Nah, ini ajaran-ajaran pokok daripada Khawarij ini. Waktunya habis ya, nah. Masih ya. Oke. Nah, yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Ini dianggap cara berpikir ini pada masa itu adalah sangat demokratis. Dinilai dalam sisi ini. Jadi imam, khalifah itu harus dipilih secara bebas oleh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan suatu suku, bangsa atau keturunan Rasulullah SAW atau bangsa Arab saja. Bahkan dari kalangan mana saja boleh menjadi khalifah.
Maka setiap orang Islam itu berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Dianggap sebagai aliran yang moderat. Padahal sebenarnya kalau dibaca latar belakang sejarahnya, karena memang mereka tidak mungkin akan bisa menjadi khalifah itu, karena mereka berasal dari orang desa yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan mulia, hanya orang nomaden. Karena itu mereka mengeluarkan cara berpikir ini, siapapun boleh menjadi khalifah. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Coba, jadi kalau ada pemimpin khalifah yang dianggap melakukan kesalahan, kezaliman, maka boleh dibunuh. Ini Khawarij itu. Jadi kalau ada yang berpikir khalifah yang salah atau penguasa yang salah, zalim, halal darahnya, itu terpengaruh dengan cara berpikir Khawarij. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahan Utsman dianggap telah menyeleweng. Jadi Abu Bakar, Umar mereka menerima. Tetapi Utsman setelah 6 tahun kedua dianggap sudah menyimpang. Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase ia dianggap telah menyeleweng. Makanya mereka lah yang sepakat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi pembunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah dari golongan Khawarij ini. Mereka juga ingin membunuh Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Amr bin As dan Muawiyah ini mereka sudah mengantisipasi bahwa banyak musuh yang akan menghancurkannya. Maka kalau Muawiyah dan Amr bin As itu kalau sholat itu pasti didampingi oleh pengawal. Itulah latar belakang juga adanya imaman seperti ini, yang pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin itu tidak ada imaman seperti ini. Imamnya di depan, maka karena khalifah dalam Islam itu dia juga sebagai imam, dia juga sebagai khatib, maka tempatnya adalah di sini paling depan kan dia. Nah, oleh Amr bin As mengikutilah cara atau tradisi dari orang-orang Nasrani, yaitu khusus para pendeta itu memiliki tempat khusus. Maka Muawiyah dan Amr bin As itu dia menjadi imam, tapi di belakang ini semua adalah pengawal. Jadi mungkin sama dengan kita melihat kalau Imam Masjidil Haram itu memimpin sholat, tentaranya menghadap ke makmum, dia tidak sholat untuk menjaga keamanan, keselamatan imam ini. Nah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab itu tidak melakukan itu. Karena Khalifah Khulafaur Rasyidin itu tidak ada pengawal, tidak ada istana. Itulah yang membuat kenapa mereka gampang dibunuh. Utsman bin Affan itu dibunuh karena tidak ada pengawal dan tidak ada istana. Umar dibunuh waktu sholat subuh karena tidak ada pengawal khusus. Demikian juga Ali. Nah, mereka menganggap bahwa Ali itu sudah halal darahnya. Mengharuskan seorang khalifah berbuat adil dan memenuhi syariat Islam.
Mungkin ada pertanyaannya dulu. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan atau enggak Pak. Kalau nggak salah mereka ini kaum kawat ini yang telah membunuh Ali ini adalah sebenarnya ini adalah orang yang kalau kita agaknya adalah orang yang ahli ibadah. Jadi kalau nggak salah Al-Quran 37 juga melakukan sholat tahajud macam-macam, tapi pikirannya ini kok nggak masuk akal. Artinya kalau kita lihat ini bahwa beralih beribadah ini harusnya diimbangi dengan ilmu. Artinya kalau cuma hanya rajin ibadah, ya kayak gini gitu loh. Kalau misalnya ahli aja yang sudah dianggap sama Rasulullah ini ahli surga, dianggap masih salah, ini kan sebenarnya nggak masuk akal. Ya seperti itu. Jadi apakah itu pertanyaan saya? Apakah sampai sekarang orang-orang seperti ini masih ada? Ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah Ibnu Muljam, qori dan pembaca penghafal Al-Quran. Pada saat Umar bin Khattab itu membutuhkan guru ngaji di Mesir, maka Ibnu Muljam ini yang diutus untuk mengajar ngaji kepada masyarakat Mesir. Alim, dan dia juga penghafal Al-Quran. Tapi itulah luar biasanya pengaruh ideologi, faham. Mereka sudah didoktrin bahwa yang melanggar, yang dituduh melanggar itu halal darahnya, dan siapa yang melanggar itu adalah kriteria, ciri atau ukuran standar menurut mereka. Nah, yang pertama yang kita bisa pahami dari sini adalah betapa hebatnya pengaruh ideologi, pengaruh faham. Maka tidak usah khawatir dulu. Misalnya di dalam partai komunis itu pun bahwa dia bisa dan rela membunuh orang tuanya atau anaknya jika tidak sepaham dengan mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pol Pot waktu menguasai Vietnam itu. Jadi untuk menguji kamu adalah betul-betul nggak sebagai seorang komunis, adalah tanyakan bapakmu. Kalau bapakmu tidak komunis, kamu bunuh dia. Dan itu dilakukan. Jadi itulah pengaruh ideologi itu, pengaruh faham. Maka luar biasa jika kita itu terpengaruh dengan ideologi yang salah. Luar biasa dampaknya. Nah, apakah masih ada? Masih banyak orang yang berpikir seperti Khawarij itu. Cara inti daripada Khawarij itu adalah klaim kebenaran, merasa diri paling benar. Itu Khawarij itu. Di luar mereka adalah salah dan kafir, halal darahnya. Dan itu cara berpikir itu ditanamkan. Bapak sekalian, ideologi itu tidak bisa berubah, tidak bisa hilang. Boleh saja orang itu misal menganggap saya sudah keluar, tapi kalau pengaruhnya itu sudah demikian dalam, itu nggak bisa dirubah. Pengaruh ideologi. Makanya ya mohon maaf ya, sebagian tapi Wahabi itu dianggap sebagai new Khawarij, Khawarij baru, walaupun tentu saja itu tidak diterima dan ditolak gitu. Dan termasuk marah juga gitu. Orang-orang Wahabi dituduh sebagai Khawarij model baru.
Kemudian yang paling terbaru itu adalah ISIS itu yang ada di Irak, yang membawa bendera yang menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Kalau menurut saya itu pasti itulah pelanjut daripada aliran Khawarij. Jadi Khawarij itu antara lain lagi cara berpikirnya adalah di luar kelompoknya adalah kafir, sesat, dan halal darahnya. Itu ciri khas dari Khawarij. Lah, Wahabi atau mohon maaf juga, walaupun saya termasuk yang tidak setuju itu, Salafi itu juga termasuk dianggap Khawarij dari salah satu cara berpikirnya, yaitu memahami teks secara tekstual, secara harfiah, dan itulah Khawarij. Menurut saya adalah baru bisa kita mengklaim itu adalah penerus, itu tidak bisa hanya satu atau dua cara berpikir, tetapi cara berpikir yang utuh dan total itu baru bisa kita klaim bahwa ini memang terpengaruh dengan ideologi ini. Karena kalau hanya salah satu aspek atau dua aspek dari ajaran terdahulu kemudian terpengaruh, itu lalu tidak bisa juga dicap bahwa dia penerus atau pelanjut daripada cara berpikir aliran atau faham sebelumnya. Karena itu saya termasuk juga yang tidak sepakat kalau Wahabi itu dianggap sebagai Khawarij baru. Termasuk juga Salafi dianggap sebagai Khawarij baru, New Khawarij. Menurut saya hanya beberapa poin dari cara berpikir, dan itu siapapun bisa terpengaruh. Tuh, misalnya memahami teks Al-Quran secara tekstual, itu siapapun gampang dan bisa terpengaruh itu, karena terkait dengan cara berpikir dan kemampuan intelektualnya. Jadi itu apakah masih ada? Tapi orang yang cara berpikir poin-poinnya itu pasti itu ada yang terpengaruh dengan cara berpikir Khawarij itu. Nah, coba lihat ini ya. Pasukan perang Jamal, Aisyah, Tolha, Zubair melawan Ali adalah kafir. Jadi Aisyah, Tolha, dan Zubair itu dia dianggap kafir oleh mereka itu. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, dia bisa disebut kafir sehingga harus dibunuh. Coba itu. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir dan sudah halal darahnya. Mereka menganggap seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan risiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa oleh Khawarij orang itu kafir, sementara dia tidak mau membunuh, maka dia juga kafir dan dibunuh juga itu. Jadi luar biasa faham ini. Nah, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, wajib diperangi karena hidup dalam Darul Harb, negara musuh. Sedangkan golongan mereka sendiri dianggap berada Darul Islam, negara Islam. Makanya dulu ada di Indonesia misalnya termasuk Kartosuwiryo, itu juga dianggap cara berpikir terpengaruh dengan cara berpikir Khawarij itu.
Jadi Darul Haq dan Darul Islam itu. Jadi kalau harus mendirikan negara Islam sendiri, yaitu seperti ISIS itu. Terakhir, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Adanya wa'ad al-wa'id, orang baik harus masuk surga sedangkan orang jahat masuk neraka. Al-Quran adalah makhluk, membolehkan membunuh golongan di luar kelompoknya. Itulah ciri khas daripada Khawarij itu. Dan pasti ada yang terpengaruh dengan cara berpikir itu. Mungkin ya mohon maaf, mungkin kawan-kawan kita yang menjadi teroris dan lain sebagainya bisa jadi terpengaruh dengan cara berpikir ini, ideologi. Itu kan menghalalkan darah sesama muslim. Oke, waktunya sudah habis Pak ya, Pak. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Karena sudah waktunya kita untuk sudah surut, dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.